Salam Kuningan berdesa. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot, I get. Undang-Undang Desa selalu menegaskan adanya kewenangan berdasarkan hak asasi. Secara normatif itu mudah dipelajari kalau kita membaca Undang-Undang Desa itu. Tapi kali ini kita membawa dalam perspektif sejarah. Tetapi bukan secara normatif tentang bagaimana secara undang-undang, secara teks, peraturan seperti apa, tetapi kita bawa dalam sejarah hukum yang lebih masuk ke dunia prasejarah. Istilah desa dapat kita lacak kali pertama pada masa prasejarah. Tetapi secara bukti empirisnya dan historis kita dapat lihat pada prasasti di masa Sriwijaya. Istilah Wanua atau Vanua dalam prasasti Sriwijaya itu merupakan bahasa Malayo Polinesia. Kita punya satu kesamaan bahasa, yaitu Malayo Polinesia dengan berbagai ragam model bahasa itu, tetapi dalam satu pergerakan warga Austronesia. Nah, itulah desa. Dalam peta yang Anda saksikan di layar, ada satu pergerakan warga Austronesia. Nah, di istilah Wanua itu berada. Dari sisi bahasa dan benua Austronesia, sekitar 500 atau 300 tahun sebelum Masehi, kita lihat dari sisi kiri itu ada yang disebut bahasa Malayo Polinesia Barat atau Western Malayo Polinesia, membentang mulai Madagaskar, sebagian China, sampai berbatasan dengan Taiwan. Malaysia juga masuk di situ. Sumatera dan Jawa itu adalah bagian dari pergerakan warga Austronesia dan berbahasa Malayo Polinesia sekitar 500 atau 300 tahun sebelum Masehi, kurang lebih ketika masa Yunani baru tumbuh konsepsi negara kota atau polis. Masih tentang Wanua atau Vanua, dalam diskusi kita kali ini kita akan lihat sekarang di era dinasti Han. Desa di zaman kuno di Nusantara ternyata sudah punya hubungan dengan dinasti Han, baik dalam konteks perdagangan, terutama perdagangan keramik, hasil hutan, dan beberapa hal lainnya kaitan dengan unsur logam. Di sini terjadi pertukaran budaya antara di zaman dinasti Han dengan desa-desa sampai ke wilayah Kalimantan, terutama wilayah Sanggau. Nanti Anda bisa membuka beberapa tulisan Belanda yang ditulis oleh Cornelis van Vollenhoven juga, bahwa yang namanya desa itu sudah pernah berkomunikasi langsung dengan dinasti Han. Satu lagi yang paling penting adalah tidak hanya pertukaran hasil-hasil hutan maupun logam, tetapi juga ada satu kultur yang masuk dan saling berinteraksi, yaitu Hindu, Buddha, dan Jainisme. Tiga agama besar di masa itu sudah pernah saling interaksi, baik antara masyarakat Tiongkok kuno di masa dinasti Han dengan masyarakat desa atau Vanua yang ada hampir di pelosok Sanggau. Itulah nanti yang disebut oleh Van Vollenhoven sebagai Republik Desa China. Di era kerajaan Sriwijaya atau negara kerajaan Sriwijaya, posisi Vanua semakin jelas. Antoni Zakharov maupun peneliti lainnya banyak membahas tentang hal itu. Yang pertama, ada ciri-ciri yang berkaitan dengan Vanua. Ada tempat peribadatan, yaitu wihara, karena Buddha yang memang sangat kuat di era negara kerajaan Sriwijaya, baik dalam masyarakat maupun di negara kerajaan atau kalangan elitnya. Yang kedua, ada ciri-ciri batas wilayah pada Vanua itu. Jadi Vanua ini punya batas sendiri, teritori sendiri, pemerintahan tersendiri juga. Pemerintahan yang bermasyarakat, masyarakat yang berpemerintahan. Yang ketiga, ada batas-batas wilayah yang jelas antara Vanua dengan istana. Jadi Anda jangan bingung, negara kerajaan itu di dalamnya ada istana, ada juga Vanua sebagai teritori tersendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari seluruh prasasti-prasasti ini adalah: satu, negara kerajaan Sriwijaya mulai mengenal istilah pemerintahan, yaitu kadatuan. Kadatuan itu dalam konteks bahasa sekarang disebut kedaulatan. Muhammad Yamin dalam bukunya tentang hukum tata negara Majapahit sangat banyak terpengaruh oleh naskah-naskah yang mengarah pada konstruksi kadatuan Sriwijaya sebagai kedaulatan negara.
Menurut dia itulah cikal bakal negara Indonesia yang tradisi pemerintahnya memang berjalan dari elit negara kerajaan. Tetapi dalam pandangan kali ini, terutama di buku saya ini, justru prasasti-prasasti ini menunjukkan bahwa negara itu dibangun dari tradisi bernegara, pemerintahan, dan bermasyarakat di desa dulu, baik di Vanua maupun di desa. Konstruksi yang dibaca dalam konteks prasasti ini dan terutama dilengkapi dengan prasasti Telaga Batu di negara kerajaan Sriwijaya, bahwa kedatuan atau kadatuan Sriwijaya itu tidak lebih dari proses pemerintahan dari supradesa kepada desa yang beragam sekali modelnya. Ada yang model Vanua, ada juga yang model desa. Disinilah negara kerajaan Sriwijaya berubah menjadi negara maritim, negara konsentris yang betul-betul memperkuat kejayaan armada maritimnya, tetapi dia didukung oleh Vanua dan desa. Dalam perkembangan berikutnya Anda bisa melengkapi pandangan-pandangan semacam ini bahwa negara kerajaan Sriwijaya bisa surut atau tidak hanya karena pertarungan di antara elit-elit kerajaan di Sumatera dan Jawa. Prasasti yang telah kita jelaskan tadi sekarang masih ada di desa, misalnya Palas Pasema. Desa ini di Sumatera menjadi lokasi yang dilindungi sebagai cagar budaya dan mungkin referensi kita, kunci kita untuk memahami kewenangan hak asal-usul di desa itu sendiri. Hak asal-usul yang ribuan tahun lalu, sejak 2500 tahun lalu sudah ada di situ. Desa di era prasejarah maupun desa di era kerajaan Sriwijaya, baik itu bercorak sebagai desa adat atau Vanua dan desa yang bercorak sebagai rejim administratif pemerintahan yaitu desa, semuanya ya itulah yang disebut keragaman desa di Indonesia. Seluruh kedaulatan yang berurusan dengan negara kerajaan dibangun dari tradisi bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat dari Vanua dan desa. Itulah yang disebut berdesa atau desanisasi, yang dalam bahasa Inggrisnya mulai kita kenalkan dalam channel ini disebut desanisasi. Salam berdesa. I got cuts real deep in, bruises squad. I had to learn how to